Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Happy Sunday untuk keluarga besar Living Room Community Church yang masih sampai saat ini ya, kita masih beribadah di rumah. Namun tetap tidak mengurangi sukacita. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Dan saya percaya di bulan yang baru dan kedepannya kita percaya kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kamu siapkan hati. Saya undang untuk sama-sama kita saat teduh sejenak. Kamu berdoa, minta Tuhan beracara sebebas-bebasnya. Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan kami, semua keluarga besar Living Room Community Church. Kami boleh ada kembali bangun pagi dengan nafas yang baru, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, serta pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami semua. Kami boleh ada hari ini dan kami bersyukur, ucap syukur dan sukacita kami karena Tuhan terus berikan kami kekuatan. Dan lewat puji-pujian ini kiranya Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Kami berdoa seluruh rangkaian ibadah online kami ini di hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin.
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Mengenalku lebih dari siapapun. Tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, oh tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat firman Tuhan, tolong kami kasih pengertian-pengertian yang baru lewat firman Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Engkau
menyingkapkan rahasia firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biar pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Memang cukup panjang saudara-saudara, tapi saya akan bacakan buat saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Cukup sampai di sini dari kitab Hagai pasal yang pertama sampai dengan yang ke-12. Ceritanya berbicara tentang bagaimana Nabi Hagai bernubuat kepada bangsa Israel, kepada umat Israel. Setelah mereka kira-kira 15 sampai 16 tahun, mereka keluar dari mereka pergi dari pembuangan. Ketika mereka kembali ke tanah Yehuda, kembali dari pembuangan selama kurang lebih 15 sampai 16 tahun, karena Nabi Hagai sendiri bernubuat kepada orang Israel kurang lebih sekitar 15 sampai 16 tahun lamanya. Jadi orang Israel kembali ke Yehuda setelah pembuangan itu. Cuman yang terjadi, kenapa firman Tuhan datang kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu lewat Nabi Hagai, karena hampir selama 15 tahun orang Israel tidak membangun rumah Tuhan. Kenapa tidak membangun rumah Tuhan? Karena memang kebiasaan orang Israel. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, terlebih khusus di kitab nabi-nabi kecil, ada Amos, ada Hagai, ada Nehemia, benang merahnya selalu mereka terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Setiap kali apa yang mereka kerjakan, firman Tuhan selalu datang buat mereka untuk mengingatkan orang Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan. Karena memang penting bagi orang Israel untuk membangun rumah Tuhan. Kenapa harus membangun rumah Tuhan? Sebab kalau saudara baca dalam kitab Keluaran pasal yang kira-kira pasal yang ke-25, di situ dimulai perintah kepada Musa sesuai dengan contoh yang Musa lihat waktu Musa bertemu dengan Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25. Tuhan menyuruh Musa untuk membangun kemah, untuk membangun bait Allah, untuk membangun rumah buat Tuhan. Tujuannya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8, supaya Tuhan berdiam bersama-sama dengan umatnya. Dibuatlah kemah karena ada tabut. Kenapa kemah jadi penting? Menurut saya, kenapa kemah itu jadi penting? Karena ada tabut Tuhan.
Jadi tabut Tuhan harus tinggal di dalam sebuah kemah. Jadi Musa memerintahkan orang-orang Israel, pasal yang ke-35, bagaimana luar biasanya orang-orang Israel, mereka mempersembahkan semua, anting, emas, perak, dan semua untuk dipersembahkan untuk pembangunan sebuah rumah. Bahkan kalau saudara baca di Keluaran pasal yang 35, sampai Musa harus menghentikan pemberian dari bangsa Israel karena dirasa cukup untuk pembangunan rumah itu. Dan betapa antusiasnya mereka. Dicatat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-35, mereka memberi dengan sukacita. Luar biasa. Jadi itu sudah menjadi tradisi, dimanapun mereka berada, mereka harus membangun kemah, mereka harus membangun bait Allah, mereka harus membangun rumah Allah. Nah, di dalam kitab Hagai ini, setelah 15 tahun mereka kembali ke Yehuda, nampaknya orang Israel mulai membangun rumah mereka sendiri-sendiri. Mereka sepertinya tidak menaruh perhatian kepada pembangunan rumah Tuhan. Karena kenapa? Itu menjadi pemikiran tersendiri buat Nabi Hagai. Karena apa? Karena memang penting bagi orang Israel untuk membangun rumah Tuhan, karena disitulah tempat Tuhan menyatakan dirinya, tempat Tuhan memanifestasikan dirinya. Karena disitulah Tuhan tinggal bersama-sama dengan umatnya, menuntun umatnya. Ya, salah satu kenapa orang Israel akhirnya dibuang ke mengalami pembuangan selama puluhan tahun, ratusan tahun. Karena apa? Karena memang ketidaktaatan mereka. Oleh karena ketidaktaatan mereka, memang kalau bahasa sekarang bahwa keterpisahan dengan Tuhan itu dosa. Apa yang membuat kita terpisah dengan Tuhan? Dosa. Dosa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Nah, seperti apa yang terjadi dengan orang Israel karena ketidaktaatan mereka, maka mereka dibuang dari generasi ke generasi. Nah, sekarang seharusnya mereka terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Nah, kitab Hagai ini itu menyadarkan kita bahwa penting buat kita. Coba perhatikan di dalam kitab Hagai pasal yang kedua kita mulai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bahkan mereka masih bilang, belum tibalah saatnya untuk membangun rumah Tuhan. Pasti ada waktu yang tepat. Tapi maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Artinya Tuhan sendiri datang kepada umatnya lewat Nabi Hagai. Dia dengan firman Tuhan demikian. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Itu jadi pertanyaan Tuhan kepada orang Yehuda, pada orang Israel pada waktu itu. Oleh sebab itu ayat yang kelima bilang, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Makanya yang terjadi ini, akibat dari pembangunan rumah Tuhan belum selesai. Yang terjadi ini, akibatnya ini, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ini kita banyak alami hal seperti itu. Sudah menabur banyak, waktu banyak, tenaga banyak, tapi pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bandingkan kita udah capek kerja, tapi sepertinya kita seperti menaruh ke dalam pundi-pundi yang berlubang. Saya ingat ada salah satu calon presiden Indonesia pada waktu itu, salah satu capres bilang bocor. Bocor. Ada kebanyakan kita tuh mengalami kebocoran. Janji Tuhan buat kita adalah kita hidup dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan buat kita hidup dengan damai sejahtera yang luar biasa. Tapi kenapa kita banyak mengalami kebocoran dalam hidup kita? Perhatikan baik-baik. Ini masalahnya adalah kita lebih banyak mementingkan diri kita sendiri. Mari kita baca ayat selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Jadi coba lihat dirimu. Coba lihat ke dalam, apa yang terjadi dengan kita. Jadi naiklah ke gunung, ini perintah Tuhan sebenarnya. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan bilang, kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Ini dia. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sebelum saya bicara ini, saya jadi ingat ketika orang Israel ada di tanah pembuangan, 15 tahun mereka keluar. Mereka kok jadi lupa membangun rumah Tuhan. Ya,
ini kadang kita juga seperti itu. Saya mulai melihat, kadang saya juga jadi self control buat saya. Waktu masa pandemi saya lihat banyak orang suka sekali beribadah, suka sekali berdoa. Saya terlibat di dalam pertemuan-pertemuan Zoom. Itu ada beberapa anak-anak rohani saya yang tidak pernah muncul, tidak pernah datang dalam pertemuan, tiba-tiba jadi rajin sekali datang pertemuan, rajin sekali didoa, senang sekali didoakan. Padahal dulu mau dicari-cari untuk didoakan pun mereka nggak mau. Tapi bandingkan waktu masa pandemi barusan ini, ya kita juga masih sedang mengalami sampai sekarang, kita sedang memasuki new normal sampai sekarang. Tapi waktu yang lalu mereka giat beribadah. Bahkan saya melihat berharap itu akan terjadi terus. Keluarga-keluarga ada doa malam, doa pagi, doa malam, makin giat 1, 2 bulan, 3 bulan. Ya, saya berharap sebagai hamba Tuhan, saya berdoa biar itu tidak terjadi cuma masa pandemi, tapi itu terjadi setelah masa pandemi, memasuki new normal. Kita juga terus mengalami yang demikian. Ada doa keluarga, ada waktu-waktu dengan keluarga. Jangan cuma waktu pandemi. Orang-orang Israel waktu ada dalam pembuangan mereka teriak. Mereka berseru, tapi ketika mereka kembali lagi ke tanah Yehuda, yang mereka buat adalah mereka mulai melupakan Tuhan. Wow. Kalau orang sudah mulai melupakan Tuhan, dia pasti lebih ingat dirinya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Oleh karena apa? Rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Kita kadang sibuk dengan urusan kita sendiri. Nah, saya akan masuk. Saya tidak akan berlama-lama, tapi saya akan masuk dengan yang ini, bahwa bagaimana aplikasinya di dalam perjanjian baru. Aplikasinya di dalam yang kita sebut sekarang new normal. Aplikasinya seperti apa? Karena saya percaya bahwa apa yang dinubuatkan Hagai juga tanpa menyadari bahwa dia juga sedang bernubuat kepada gereja perjanjian baru. Dia juga sedang bernubuat buat kita. Karena apa? Karena kalau saudara baca dalam kitab Hagai pasal yang kedua, kalau saudara baca Hagai pasal yang kedua, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahan yang kemudian, nanti kemegahan rumah yang kemudian itu akan melebihi kemegahan yang semula. Ini kan, waktu bait suci Salomo berdiri, itu kemegahannya luar biasa, saudara-saudara. Megah, hebat, luar biasa. Emas jadi seperti sesuatu yang biasa. Tapi kalau saudara perhatikan, di sini dibilang kemegahannya akan melebihi dari kemegahan yang semula. Dan Hagai sedang menubuatkan apa yang akan terjadi dengan gereja atau bait Allah di akhir zaman, bait Allah di perjanjian baru. Tanpa Hagai sadari sebenarnya bahwa dia juga sedang bernubuat kepada bait Allah di perjanjian baru atau rumah Allah di perjanjian baru. Ini aplikasinya. Apa yang harus kita buat? Apa yang disebut dengan bait Allah menurut perjanjian baru? Apa yang disebut dengan bait Allah menurut firman Tuhan dalam kitab perjanjian baru? Ketika Yesus sudah mendekati masa dia akan disalib, mati dan bangkit, murid-muridnya bertanya. Kalau saudara baca dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat 1 dan 2 dan ayat-ayatnya di Markus juga ada, di kitab Lukas ada. Itu pertanyaannya kira-kira begini. Mereka bertanya, Tuhan, hebatnya bait Allah ini, megahnya bait Allah ini. Tetapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Bahwa suatu saat kamu akan melihat bahwa tidak ada satu bata pun yang akan ada di bata yang lain. Tidak ada. Artinya itu akan diratakan, memang digenapi. Kalau tidak salah pada tahun 70 Masehi datang seorang raja, kemudian dia meratakan bait Allah itu, saudara. Jadi sampai bait Allah itu rata, karena Tuhan bilang begini, tapi aku akan membangunnya dalam 3 hari. Jadi dengan proses kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib, dia membangun kembali bait Allah. Sekarang ini bait Allah itu
bukan dibangun oleh tangan manusia. Kitab Kisah Para Rasul berkata bahwa bait Allah yang dibangun adalah bait Allah yang dibangun bukan karena kekuatan tangan manusia, tapi bait Allah yang dibangun oleh Tuhan adalah yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri. Kalau dulu megahnya bait suci Salomo itu dibangun oleh manusia dengan segala kemegahannya, tetapi gereja perjanjian baru yang saya mau bilang ini bahwa dia adalah rumah Allah, dia adalah tempat kediaman Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17 berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Wow, itu powerful bahwa sekarang ini yang Yesus bangun adalah gerejanya, adalah baitnya, tubuhnya adalah bait Allah. Jadi yang dimaksud dengan bait Allah itu bukan lagi bangunan. Kalau saudara melihat kata jemaat saja di Google, saudara Google kata jemaat, itu tidak sedang menuju kepada sebuah tempat, tidak menuju kepada sebuah bangunan. Tapi kata jemaat di situ, itu menuju kepada sekelompok orang-orang yang berkumpul, berdoa bersama, berbagi bersama, saling membangun, saling mendoakan. Mereka memiliki gaya hidup Allah. Jadi itu kata jemaat itu punya pengertian seperti itu. Karena kata jemaat atau gereja atau bait Allah itu adalah tempat di mana Tuhan berdiam, di mana Tuhan yang akan memanifestasikan pribadinya. Kalau di perjanjian lama bilang bahwa Tuhan tinggal berdiam di tengah-tengah umatnya lewat kemah Musa, tapi sekarang ini dia tidak tinggal di kemah Musa, dia tinggal di kemah Daud. Apa pengertian kemah Daud? Kemah Daud sebenarnya mempunyai pengertian bahwa kita adalah bait Allah, kita adalah jemaat Allah, kita adalah tempat tinggal. Kalau Tuhan mau berdiam, dia tidak berdiam di sebuah tempat, dia tidak berdiam di sebuah denominasi, bahkan dia tidak berdiam dalam sebuah pelayanan, tapi dia berdiam di dalam jemaatnya, dia berdiam di dalam tubuhnya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan bait Allah itu adalah jemaat. Yang disebut dengan bait Allah di perjanjian baru aplikasinya itu adalah gereja atau jemaat. Cuman orang berpikir bahwa gereja itu harus ada bangunannya, gereja itu harus ada pendetanya, gereja itu harus ada kursinya, gereja itu harus ada yang pimpin pujian. Saya tidak bilang itu salah, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan gereja adalah sekumpulan orang-orang percaya yang belajar bersama, menemukan bersama, kemudian mengerjakan secara bersama-sama, di mana semua orang terlibat. Dari kitab perjanjian lama, bangsa Israel sangat terlibat di dalam pembangunan bait Allah. Bangsa Israel terlibat dalam pembangunan kemah Musa, sampai tabernakel Salomo. Semua itu dilibatkan. Seharusnya semua orang percaya melalui kitab Hagai kita diingatkan bahwa kita semua harus terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Saya adalah rumah Tuhan, saudara adalah rumah Tuhan. Jadi saya dan saudara adalah rumah Tuhan. Bagaimana cara Tuhan membangun kita hari demi hari? Alkitab berkata dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27, dia adalah pengharapan dan kemuliaan. Kristus berdiam di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Apa arti dari Kristus ada di tengah-tengah kamu? Artinya begini, Kristus membangun saudara lewat saudara yang lain. Kristus membangun saya lewat saudara. Kristus juga membangun saudara lewat saya. Makanya ini yang penting buat kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ketika pelayanan 5 jawatan dilepaskan, maka tujuan dari pelayanan 5 jawatan dilepaskan adalah supaya semua orang percaya terlibat di dalam pembangunan rumah. Apa ini maksud dengan rumah? Itu rumah Tuhan. Saudara adalah rumah Tuhan. Seharusnya semua kita, kenapa banyak kita alami kebocoran-kebocoran, kenapa kita banyak alami kekurangan-kekurangan, seperti di kitab Hagai bilang, aku datang dan menghembuskannya beningkan. Seperti kita mendapatkan tiba-tiba dalam sekejap itu bisa hilang semuanya. Karena ini menyadarkan kita untuk hari-hari ini. Ayo kita terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Firman Tuhan melalui kitab Hagai pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk yuk kita semua bersama-sama terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Saya akan akhiri dengan ayat ini, 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. 1 Korintus 4 ayat yang ke-26 kira-kira bilang begini buat kita. Bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul,
hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Bila mana kamu berkumpul, tidak dikasih tahu berkumpulnya di mana, tapi yang penting berkumpul. Jadi, apa tujuan berkumpul? 1 Korintus 14 ayat 26 bilang, setiap kali kamu berkumpul tujuannya ini. Mari kita lihat dulu, kita mungkin bisa terlalu terburu-buru. Saya lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi kita berkumpul sebagai bait Allah, kita berkumpul sebagai rumah Tuhan. Jadi ketika kita berkumpul sebagai rumah Tuhan, ingat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi saudara tidak perlu pancing Tuhan, tidak perlu undang Tuhan dengan lagu tertentu, dengan musik tertentu. Ketika kita berkumpul sebagai sebuah komunal, kita berkumpul sebagai bait Allah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita berkumpul sebagai sebuah komunal, kalau kita berkumpul sebagai bait Allah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi bagaimana sekarang? Saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, saudara, penting untuk kita berkumpul. Kata berkumpul itu tidak mengacu kepada sebuah kebaktian besar biasanya, tapi dia mengacu kepada sekelompok orang yang berkumpul. Nah, kalau di gereja sekarang dibilang di komsel, di komsal, di community, di rumah-rumah, mereka berkumpul bersama-sama, dan seharusnya ini yang terjadi. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang. Jadi tiap-tiap orang. Seharusnya di gereja new normal ini, di bait Allah, tiap-tiap orang. Bukan cuma 1-2 orang, cuma orang-orang tertentu yang boleh berbagi, cuma orang-orang tertentu yang boleh menyampaikan firman Tuhan, cuma orang-orang tertentu yang bisa mengerjakan hal-hal yang rohani. Tetapi di sini dia bilang tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Di sini kemudian dia bilang yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini dia yang saya mau bilang. Tetapi semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Semua karunia, kalau saudara belajar, mungkin sudah di LRC sini, sudah pernah belajar tentang karunia-karunia, ada 5 jawatan, 9 karunia manifestasi Roh Kudus, 7 karunia motivasi. Saudara, itu karunia-karunia itu pemberian yang Tuhan berikan buat saudara sebagai karunia untuk apa? Jadi semua kita, tidak ada cuma khusus pendeta, PDM, PDT dan PDP atau evangelis yang punya itu, tapi semua orang percaya punya karunia itu. Tujuan diberikannya karunia-karunia itu, tujuannya untuk membangun. Salah kita gagal dalam hidup ini kalau kita tidak mempersembahkan semua pemberian-pemberian Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan buat kita, itu bukan untuk kepentingan kita. Apalagi karunia-karunia. Karunia-karunia itu selalu untuk kepentingan orang lain. Semua kita punya karunia itu. Jadi pergunakan karunia-karunia ada untuk pembangunan rumah Tuhan. Kenapa saya bilang rumah Tuhan kembali? Karena di 1 Korintus 14 ayat 26 tujuannya untuk membangun. Kata membangun di situ pakai kata oikodomeo. Oikodomeo artinya membangun rumah Tuhan. Yuk, melalui kitab Hagai ini, kita punya semangat yang baru. Kita punya motivasi yang baru. Saya yakin saudara, kalau saudara ada di pemikiran seperti ini, Tuhan akan membawa kita pada hal-hal yang hebat, pada hal-hal yang luar biasa, di mana semua potensi kita, di mana semua kemampuan kita itu akan dilepaskan keluar. Semua karunia yang ada pada kita itu dilepaskan keluar. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Yuk, kita bangun tubuh Kristus. Karena kita ada untuk membangun yang lain. Kita ada untuk membangun yang lain. Kita tidak cuma sibuk untuk diri kita. Kita tidak cuma sibuk untuk kepentingan kita. Kita diingatkan melalui kitab Hagai ini bahwa kamu cuma sibuk dengan urusan kamu masing-masing. Cuma sibuk dengan bersembunyi alam bisnis lah, bersembunyi di hal yang bilang usaha lah, bersembunyi di hal-hal pelayanan lah. Tidak, kita tidak bersembunyi di hal-hal yang kelihatan rohani. Semua yang Tuhan kasih buat kita, karunia-karunia yang Tuhan kasih buat kita, seharusnya tujuan untuk membangun. Saudara tidak bisa bilang, oh saya sudah tua, saya masih muda, saya tidak tahu apa-apa. Saudara, cari tahu mulai dari sekarang. Karena memang alasan kenapa saudara masih ada sampai sekarang ini, supaya saudara bisa melakukan kehendak Tuhan. Supaya saudara bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Nah, apa kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan? Ya, kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan adalah melalui karunia, potensi yang telah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membangun. Jadi seharusnya dalam setiap pertemuan-pertemuan orang percaya, seharusnya pertemuan kita adalah pertemuan saling membangun.
Jangan cuma sekedar saudara duduk diam, dengarkan khotbah dan katakan amin, kemudian saudara pulang. Gereja di Perjanjian Baru, gereja di Korintus, Rasul Paulus melatih mereka oleh kasih karunia Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk semua karunia, untuk semua potensi yang ada. Itu tujuannya untuk membangun rumah, untuk membangun orang-orang, untuk membangun jemaat, untuk membangun gerejanya. Jadi ketika saudara melihat teman saudara, bait Allah, tujuan saudara untuk apa? Membangun. Supaya apa? Di dalam kitab Hagai bilang bahwa kemegahannya akan melebihi daripada kemegahan gereja yang semula. Ketika kita mulai disempurnakan, kita mulai sempurna, mulai bertumbuh dewasa. Luar biasanya adalah Kristus yang berdiam di dalam saudara, yang adalah pribadinya yang berdiam, yang tinggal di dalam saudara, dimanifestasikan melalui hidup saudara. Itu powerful, karena Alkitab berkata bahwa seluruh kita, semua kita yang disebut dengan gerejanya akan mengalami kepenuhan Kristus. Apa arti mengalami kepenuhan Kristus? Artinya begini, Rasul Paulus bilang, hidup kita bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk sampai pada hal yang demikian, saudara perlu orang lain, perlu saudaramu untuk membangun saudara. Kita harus saling membangun. Di musim pandemi ini selama beberapa bulan, kita lebih banyak di rumah. Untuk sebenarnya Tuhan mau kita perhatikan keadaanmu, untuk melihat kedalaman kita, bahwa kita penting untuk self control, kontrol diri kita, untuk melihat lebih banyak meditasi, untuk banyak berdiam diri. Karena apa? Menyadarkan kita sekarang bahwa kita harus perhatikan keadaan kita, supaya begini, kita akan mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakannya di masa new normal ini. Saya percaya Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saya berharap, bahkan saya berdoa kepada jemaat di LRCC ini, untuk di tahun ini kita terlibat betul di dalam pembangunan rumah Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terlibat di dalam membangun sesama kita. Sebab memang kalau saudara mau belajar Alkitab, memang dari awal tujuan Tuhan dari semula itu membangun, saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 berkata buat kita, kalau ada hal di akhir zaman ini yang harus kita kerjakan lebih giat lagi. Ibrani 10 ayat 24-25 bilang bahwa janganlah kamu meninggalkan pertemuan saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan. Jangan meninggalkan pertemuan seperti ini. Bahkan menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Alkitab bilang Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kalau saudara belum yakin, mari kita lihat dulu Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ini ayat yang paling terakhir. Saya sudah bilang terakhir, ternyata masih ada. Ini paling terakhir, saudara-saudara. Ayat yang ke-25 bilang begini buat kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, mari kita semakin giat di dalam membangun rumah Tuhan. Mari kita semakin giat dalam membangun rumah Tuhan. Kita tidak cuma mengkritik, kita tidak cuma sekedar membicarakan kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita. Stop, saudara. Kita bicarakan kekurangan, kita bicarakan kelemahan saudara-saudara kita. Padahal itu adalah saudara kita loh. Kita lahir dari rahim yang sama, rahim rohani yang sama. Kita lahir dari roh yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Stop untuk menjelek-jelekan saudara kita. Kasih tahu kelemahan-kelemahannya apa. Tapi mulai hari ini, saya mau bilang buat saudara, yuk. Dengan karunia yang ada pada kita, dengan potensi yang ada pada kita, kita bangun orang lain, kita bangun bait Allah. Setiap kali saudara membangun bait Allah, saudara akan melihat kepenuhan kealahan akan terjadi dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, untuk pesan-pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan ini boleh memberkati kami. Hamba-Mu terbatas di dalam berbicara, tapi roh-Mu tidak terbatas. Hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, pengertian-pengertian yang baru Engkau akan bukakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di LRCC ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau singkapkan, terobosi mereka dengan firman Tuhan. Biar melalui pesan firman Tuhan ini, kami semakin giat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Kami didorong untuk terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan.
Tuhan. Kami tidak cuma sibuk dengan urusan-urusan kami. Kami tidak sibuk cuma dengan kepentingan-kepentingan kami. Tapi kami sibuk dengan kepentingan-kepentingan kerajaan. Dan kepentingan kerajaan adalah kami harus membangun rumah Tuhan. Kami harus membangun gereja Tuhan. Dengan karunia, dengan potensi yang telah Tuhan berikan buat kami. Damai sejahtera yang tanpa batas akan memenuhi kami semua. Lewat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Every day I see blind men walking down the street. Don't know what to do. Just looking for the answer. How long they have to wait when there is nobody out there. Now it's the time to wake up. With one voice together we say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. I will take up my cross. I will go where you want me to, and I will not be afraid, 'cause my trust in you. My trust in you. My trust in you. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ibadah online kita pada hari ini. Dimanapun kita berada, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan dengan iman kita, dan kita terima setiap berkat dan janji Tuhan yang terbaik buat kita semua. Kiranya segala berkat, kuasa dan mujizat dari Allah Bapa, kasih, penebusan dan pengampunan dari Allah Anak, penghiburan, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan studi, perjodohan, kesehatan, keuangan, anak cucu mantu, cita-cita dan masa depan, hari ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah yang hidup beserta kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Happy Sunday. God bless you all.